Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Zila Sita. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang remote access. Apa sih yang dimaksud dengan remote access itu? Yuk langsung aja kita pelajari. Nah teman-teman, remote access ini adalah kemampuan untuk mengakses dan mengontrol perangkat seperti komputer, server, atau router dari jarak jauh melalui jaringan. Biasanya menggunakan internet ya teman-teman, jadi tanpa harus berada langsung di tempat perangkat tersebut juga bisa. Nah, dengan remote access, kita bisa masuk ke sistem perangkat lain, seolah-olah kita sedang menggunakannya secara langsung. Di sini juga kita bisa melihat layar, mengubah pengaturan, mengirim file, atau memperbaiki masalah dari jauh. Nah, teman-teman, kalau di perumpamaannya itu kayak CCTV yang bisa dipantau dari HP. Jadi teman-teman ini bisa ngeliat kondisi rumah walaupun kalian ini lagi berada di luar kota gitu atau jauh dari rumah. Jadi nggak perlu bolak-balik lagi ke rumah hanya untuk mengecek CCTV. Apakah kondisi rumahnya baik atau enggak. Jadi sama seperti remote access, yaitu akses perangkat dari lokasi yang berbeda atau kalian bisa mengontrolnya dari jarak jauh gitu ya. Nah teman-teman, di remote access ini juga ada yang namanya jenis akses protokol. Nah lanjut aja. Ini dia jenis akses protokolnya. Ada dua ya teman-teman, yaitu ada Telnet dan SSH. Kenapa sih sama aku dikasih tanda seperti ini? Telnet ini dengan X silang dan SSH ini dengan tanda benar ya kalau bisa dibilangnya. Nah kita bahas ya teman-teman. Kita mulai dari Telnet terlebih dahulu. Nah Telnet ini menggunakan port 23 dan digunakan untuk mengakses perangkat dari jarak jauh berbasis teks. Namun, Telnet memiliki kekurangan, yaitu tidak aman karena semua data seperti username dan password dikirim dalam bentuk plain text. Jadi bisa mudah disadap oleh orang lain. Nah, sedangkan SSH ini adalah secure cell yang menggunakan port 22 dan fungsinya sama seperti Telnet teman-teman, yaitu untuk remote access berbasis teks. Namun, perbedaannya SSH ini sebenarnya lebih aman ya teman-teman karena menggunakan enkripsi. Nah, berbeda dengan Telnet yang tidak menggunakan enkripsi. Jadi, sehingga data yang dikirim oleh SSH ini tidak bisa dibaca oleh sembarang orang gitu. Oleh pihak lain juga tidak bisa dibaca. Nah, jadi kesimpulannya walaupun Telnet dan SSH itu sama ya teman-teman, sama-sama berbasis teks, tapi SSH ini lebih direkomendasikan karena tingkat keamanannya lebih tinggi. Sedangkan Telnet memang sudah jarang digunakan. Nah, teman-teman, paling segitu aja materinya. Kita di sini akan lanjut untuk mengimplementasikannya di Cisco Packet Tracer. Ayo. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita udah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer dan teman-teman di sini udah ngeliat dua jaringan yang udah aku tulisin IP-nya masing-masing. Ini ada IP dari dua router dan IP untuk PC-PC-nya. Nah, untuk jaringan yang di sebelah kiri itu aku bakal gunain untuk konfigurasi SSH dan yang di sebelah kanan itu untuk mengkonfigurasi Telnet. Nah, teman-teman di sini kita masukin dulu IP-nya ke dalam PC. Ini 192.168.1.2. Nah, ininya kita default gateway-nya pakai IP yang dari router ya, teman-teman. Nah, yang jaringan pertama udah, kita ke jaringan yang kedua. .92.168.1.6. Nah, default gateway-nya jangan lupa menggunakan router yang satu lagi ya, IP yang router satu lagi, yaitu 192.168.1.4.
Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, lanjut aja. Di sini kita langsung mengkonfigurasi Telnet dan SSH. Tapi sebelumnya, jika teman-teman ingin meremote suatu switch atau router, itu harus menggunakan satu laptop atau satu switch untuk meremotekannya. Nah, dan dihubungkannya dengan kabel konsol. Nah, di sini kita tambahkan dulu PC-nya dan kita sambung dengan kabel konsol. Nah, dari router kita klik konsol. Di sini kita pencet RS232. Nah, kalau sudah, kita masuk ke PC, ke desktop, ke terminal, kita pencet OK. Teman-teman, di sini kita akan mengkonfigurasikan SSH terlebih dahulu ya. Kita return. Di sini kita masuk ke enable, konfigurasi terminal. Nah, di sini teman-teman, kita ketik interface terlebih dahulu ya. Kita masukkan IP dari routernya. Ini FA0/0. Di sini kita masukkan IP address-nya dulu. Itu 192.168.1.1. Jangan lupa subnet mask-nya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita shutdown-kan dulu. Setelah itu kita exit. Nah, di sini kita baru masuk ke hostname ya, teman-teman. Hostname. Aku namainnya Po. Nah, kalau udah kita ketik username. Aku di sini kasih nama Zil1 dan passwordnya, teman-teman. Passwordnya aku kasih yang gampang aja 123. Nah, ini kenapa aku ngasih perintah seperti ini. Nah, teman-teman, ini itu untuk kita membatasi pengguna agar tidak sembarangan masuk ke jaringan. Nah, kalau udah kita enter, kita masukkan enable secret. Passwordnya jangan sama ya, teman-teman, dengan yang username ini. Kita ganti dengan kita ketik 456. Nah, kalau enable secret ini perintah atau password untuk kita masuk ke mode CLI atau konfigurasi. Kita enter. Nah, teman-teman, setelah itu kita masukkan IP domain name. Aku kasih nama R1. Nah, teman-teman, IP domain ini untuk meremote ya. Nah, kita langsung masuk ke yang namanya line VTY. Nah, line VTY ini itu adalah perintah untuk mengatur akses remote dari jarak jauh ke router dengan batas maksimal 3 pengguna secara bersamaan. Nah, maksudnya 3 pengguna secara bersamaan itu gimana sih, Jil? Nah, ini kan ada 0 dengan 2. Nah, 0-nya itu kita hitung 1 ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 pengguna yang bisa masuk secara bersamaan untuk mengkonfigurasinya gitu. Nah, lanjut. Nah, baru setelah ini kita masukkan perintah transport input. Transport input ini itu digunakan untuk menentukan protokol yang boleh digunakan saat mengakses router dari jarak jauh, seperti Telnet atau SSH. Jadi teman-teman bisa milih mau Telnet atau SSH atau keduanya pun boleh. Tapi di sini aku bakal pakai dulu yang SSH ya, teman-teman. Sini baru enter. Nah, di sini kita lalu ketik login lokal. Nah, kalau login lokal ini untuk apa? Nah, login lokal ini digunakan untuk mengaktifkan proses login menggunakan username dan password yang telah kita konfigurasikan pada router. Yang ini, username, enable secret, dan nama-namanya. Langsung kita exitkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, baru di sini kita ketik perintah crypto generate RSA. Nah, kalau ini untuk apa? Nah, ini itu perintah yang digunakan untuk membuat kunci keamanan. Nah, setelah enter, ini akan ada pertanyaan how many bit in the module.
Nah, teman-teman di sini aku bakal ketik 1024 bit. Nah, ini tuh pengamanannya sedang ya teman-teman. Kalau teman-teman mau penggunaan yang lebih tinggi nih buat pengamanannya, itu bisa menggunakan 2048 bit atau 4096 bit. Kita enter lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, ada tulisan OK, itu sebenarnya konfigurasinya sudah cukup sampai di sini. Nah, setelah itu kita coba di ping ya teman-teman, ke command prompt. Kita di PC 1, PC 0 maaf. Kita ke command prompt. Kita coba ping 192.168.1.2. Nah, teman-teman, ini udah berhasil ya karena udah TTL. Lanjut kita cek ke ini, telnet atau SSH client. Nah, ini di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Di sini aku menggunakan IP address yang router ya, teman-teman. Username-nya tadi aku pakai yang real. Kalau sudah itu kita connect. Nah, baru muncul password. Passwordnya itu password yang di awal ya, teman-teman, 123. Nah, kalau udah kita ketik enable, baru kita masukkan password yang enable secret, yaitu 456. Nah, kalau udah ini sudah bisa dikonfigurasikan ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke yang telnet. Nah, sebenarnya teman-teman untuk telnet dan SSH itu tidak jauh berbeda, hanya yang membedakannya itu di konfigurasi line VTY dan juga perintah crypto key generate RSA. Nah, kita langsung saja sambungkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ketik enable dulu, konfigurasi terminal. Langsung masukkan dulu IP routernya ya teman-teman seperti tadi. Interface FA0/0. IP address-nya 192.168.1.4. Jangan lupa subnet mask-nya. No shoot. Exit. Baru kita masukkan hostname-nya. Aku samain aja ya, POW tapi yang kedua. Di sini kita masukkan seperti tadi username. Username-nya aku pakai Zil yang kedua. Maaf teman-teman, terlewat username Zil 2 dan passwordnya. Passwordnya di sini aku menggunakan 888. Nah, baru kita masukkan enable secret 999. Nah, baru kita ketik IP domain. Kita masukin router 2. Nah, baru kita ketik link VTY 04. Nah, ini teman-teman yang aku bilang tadi perbedaannya ada di link VTY 04. Sebenarnya sama-sama saja, kegunaannya itu hanya dihitungnya dari berapa batas penggunaannya. Di sini seperti biasa nolnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pengguna yang bisa masuk ya untuk mengkonfigurasinya. Lanjut di sini kita ke transport input, kita menggunakan telnet. Nah, baru ke login lokal, exit. Nah, teman-teman, sampai sini saja pun itu udah bisa ya untuk yang telnet. Nah, kita coba untuk ke command prompt. Ini kita coba ping terlebih dahulu. Ping 192.168.1.5. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita kembali ke telnet SSH client.
Nah, teman-teman, di sini kita ganti dulu SSH-nya itu ke Telnet. Nah, seperti ini, baru kita masukkan IP address-nya. Tik 4, aku pakai yang IP dari router ya, teman-teman. Connect. Nah, di sini itu seperti tadi, udah ada seperti ini. Username-nya kita pakai Zil2. Di sini password-nya kita masukkan 888. Nah, kita ketik enable. Di sini kita masukkan password yang enable secret, itu 999. Nah, teman-teman, Telnet juga seperti ini, bisa langsung mengkonfigurasikan setelah memasukkan passwordnya. Nah, teman-teman, itu dia konfigurasi Telnet dan SSH. Jadi, untuk kesimpulan materi kali ini adalah remote access merupakan kemampuan untuk mengontrol dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh dengan menggunakan protokol seperti Telnet dan SSH. Walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu Telnet dengan port 23 itu kurang aman karena data yang dikirim tidak dienkripsi sehingga mudah disadap. Sedangkan SSH yang menggunakan port 22 itu lebih aman karena menggunakan enskripsi untuk melindungi data selama proses komunikasi berlangsung. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah! Fuck her